Baik, terima kasih Mbak Esti dan mohon izin saya akan share screen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Selamat sore, Abah masih ada nggak ya? Masih ada di sini nggak ya? Abah, Kang Firman, Ustadz Ferus, kemudian teman-teman santri dan praktisi talent mapping di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali saya hari ini berada di tengah-tengah teman-teman semuanya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, biasa dipanggil Iing. Saya mewakili sahabat-sahabat saya di Rumah Pelita. Kami komunitas yang sehari-hari beraktivitas di Kabupaten Pesisir Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Bantul. Kalau belakangan lagi viral Bu Tejo ya, Bu Tejo itu dan teman-temannya itu tetangga kami. Jadi kalau pada banyak meme tentang Bu Tejo, kata-katanya sampai logatnya itu ya sehari-hari bahasa kami seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya diminta sharing, kemarin dihubungi oleh Kang Firman tentang praktik talent mapping untuk pemuda. Awalnya saya bertanya, ini apa ya yang di-sharingkan? Karena sebagaimana kita hidup sehari-hari, kadang-kadang kita yang menjalani justru kurang jeli melihat sejauh mana sih kita bertumbuh, sampai bingung kayaknya semua mau diceritakan karena saking banyaknya. Dan justru ketika saya menerima, udah bismillah gitu ya, dawe Kang Firman yang masih satu daerah, tapi kalau Kang Firman di atas ya di Sleman, kami di pesisir di pinggiran di Bantul, karena dawe dari Kang Firman, bismillah, sebagai bentuk hormat kami, rasa terima kasih kami juga kepada Abah Rama atas perkenalan kami dengan talent mapping ya. Insya Allah bismillah kita sharing tentang bagaimana kita bertumbuh, bermanfaat dan bahagia bersama. Salah satunya yang sangat berpengaruh yaitu melalui talent mapping. Di sini ada beberapa teman saya yang di Rumah Pelita yang juga datang, sebagian di Zoom, sebagian nobar di YouTube. Ada Mbak Konita, ada Anida, ada Mbak Weni, Mas Gangsa, Mas Gozi tadi nampak di screen saya. Baik, cerita ini bermula dari sekelompok manusia, ya bolehlah disebut pemuda ya, kalau dalam tinjauan teori generasi ini rata-rata kami berasal dari generasi milenial dan generasi Z, dan kami berkumpul kalau diingat-ingat gitu ya, tidak ada momen khusus yang membuat kami tiba-tiba jadi bareng gitu ya, karena memang berawal dari pertemanan dan hubungan keluarga. Jadi mulai teman ketemu teman sampai hari ini, alhamdulillah untuk volunteer inti dari Rumah Pelita ada 27 orang. Ini berasal dari 18 keluarga. Jadi volunteer kami ada yang jadi suami istri, ada yang memang dari awalnya suami istri, kemudian ada yang bergabung di Rumah Pelita karena jadi istri atau jadi suaminya volunteer Rumah Pelita, dan akhirnya kita menjelma jadi komunitas yang Masya Allah kalau kita flashback rasanya luar biasa sekali sehingga kita berkumpul. Dan secara sederhana kami mendefinisikan komunitas ini sebagai komunitas manusia. Kenapa kata manusia saya caps lock gitu ya? Karena seringkali ketika kita berkumpul, sadar atau tidak sadar, akhirnya keunikan individu, kemudian potensi individu seringkali ikut hanyut bersama kumpulan manusia itu. Dan semangat kami di sini karena memang kami berkumpul karena kebutuhan yang sama tentang ruang bereksplorasi tentang diri kami, kemudian kita benar-benar menjadi diri kami dan tumbuh dan berkontribusi dengan keunikan yang kami miliki, dan akhirnya kami
berhimpun, dan kemudian sederhananya semangat yang kami bangun dalam berkomunitas adalah nurturing nature. Jadi bagaimana tiap keunikan individu ini mewarnai komunitas, dan dari situ insya Allah kami yakin gitu ya, tidak berhenti pada produktif saja, tapi bagaimana misi hidup kami benar-benar membawa kemanfaatan bagi semakin banyak manusia. Dengan semangat yang sama menjadi sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Dan mungkin berbeda dengan komunitas atau organisasi pada umumnya gitu ya. Jadi bagaimana kami mengelola komunitas ini seiring dengan bagaimana pertumbuhan setiap individu. Jadi kalau biasanya seringkali ya kita hadapi di masyarakat kita pada umumnya, ya individu yang menyesuaikan dengan apa organisasi, visi, misi, dan sebagainya. Justru kita akhirnya mengidentifikasi Rumah Pelita ini sebagai organisasi yang siap menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Bagaimana kita menemukan value komunitas, kemudian bagaimana kita menentukan arah organisasi, bagaimana kita menentukan bentuk aktivitas organisasi, ini disesuaikan dengan bagaimana orang-orang yang bertumbuh di dalamnya. Lalu bagaimana perwujudannya, dan di sini saya sangat bersyukur sekali dalam perjalanan kami bertumbuh, kami bertemu dengan talent mapping yang sangat membantu menerjemahkan sebenarnya siapa diri dari setiap kami, kemudian bagaimana kok bisa kami kumpul, itu akhirnya terjawab ketika kami mengenal talent mapping. Ini dimulai dari yang pertama yaitu pemetaan internal. Jadi begitu kenal talent mapping, semua melakukan assessment, kemudian semua orang yang sudah ada pada waktu itu. Kenapa saya sebut pada waktu itu? Karena alhamdulillah sampai hari ini terus berdatangan teman-teman yang bergabung. Jadi begitu waktu itu kita kenal talent mapping, langsung semua assessment, lalu kita petakan. Jadi waktu itu ketika dapat hasil assessment, kita nggak bisa langsung dapat profiling ya, seperti belakangan bisa bisa dilakukan profiling dengan software. Tapi kita benar-benar manual gitu ya, memetakan dari 34 tema bakat itu sebenarnya kita semua ini ada di mana. Gitu. Sampai akhirnya ketemu bahwa ada beberapa bakat yang memang jamak dimiliki oleh sebagian besar di antara kami, di antaranya adalah belief, kemudian developer, ada learner juga di situ. Jadi pada akhirnya kita ketemu, oh kita ternyata berkumpul itu kemungkinan besar ya karena memang kita memiliki sifat bawaan yang memang cenderung ke situ kayak gitu. Walaupun awalnya tadinya nggak kenal, kemudian tiba-tiba ketemu aja terus nyambung dan sebagainya, terjawab di situ. Dan di antara hasil pemetaan ini juga kemudian kita melihat bahwa ternyata ada kekurangan juga dalam hal ini, kelemahan kami yang jamak muncul kayak gitu, yang akhirnya membuat kami juga menyadari, kemudian bersepakat untuk mensiasati hal-hal yang memang secara jamak, bahkan ada satu bakat itu yang di antara kita ber-27 itu nggak ada satupun yang merah, yaitu achiever. Dan itu menjawab kenapa kemudian selama sejauh ini kita bertumbuh bersama, berkolaborasi itu secara natural itu tidak mudah untuk diiming-imingi, misalkan goal yang bombastis gitu ya, yang jeder-jeder gitu tuh kok kayaknya kurang greget gitu. Jadi ketika ketemu, oh pantesan, dan akhirnya kita bersama-sama bersepakat mensiasati itu. Lalu setelah pemetaan internal, dari hasil assessment itu setiap member komunitas kita minta untuk menyusun proposal pengembangan diri. Jadi dengan misalkan saya Iing bakat saya seperti ini, lalu kemudian saya propose ke komunitas, saya akan mengembangkan diri dengan rencana belajar saya seperti ini, minat saya seperti ini begitu ya. Saya akan melengkapi bakat saya dengan attitude, skill, knowledge apa saja, lalu kemudian saya propose ke tim, jadi ada sistem wawancara yang dilakukan oleh tim, lalu dari situ, dari semua proses wawancara itu, baru kemudian kita petakan apa saja, proyek individu yang akhirnya menjadi bentuk atau komitmen kontribusi yang bersangkutan, dan kemudian dari situ kita temukan juga proyek sinergi. Jadi
apa saja program yang beririsan, kemudian pada proyek individu apa yang bisa disupport secara secara kolektif oleh organisasi, dan dari situlah program-program Rumah Pelita muncul. Jadi akhirnya kita ketemu dengan banyak sekali minat, kemudian kita ketemu dengan banyak sekali kompetensi, yaitu bermula dari apa yang ada di dalam. Maka kemudian di sini saya menyajikannya sebagai inside out project. Jadi project kami adalah project yang bermula dari pertumbuhan kami yang ada di dalam manusia-manusia ini, lalu kemudian kita wujudkan dalam project, baik project individu maupun project bersama yang kemudian disupport penuh oleh komunitas. Dan dari sini kemudian muncul kemitraan-kemitraan yang luar biasa. Dan kami merasakan ketika kita berjalan pada misi hidup masing-masing, kemudian kita berkolaborasi bersama, ternyata banyak sekali ketika kita ketemu beresonansi dengan orang-orang di luar sana, dengan lembaga lain, itu justru lebih lebih greget, lebih hidup kayak gitu ya, lebih bermakna kalau bahasa di talent mapping. Jadi kami sangat bersyukur sekali ketemu dengan talent mapping yang sampai hari ini kami bertumbuh bersama di Rumah Pelita, salah satunya dengan bantuan talent mapping yang sampai sekarang masih menjadi diskusi sehari-hari kita. Dan tidak berhenti di situ saja, maka kemudian kita juga bersemangat untuk menyebarkan apa yang sudah kami dapatkan melalui talent mapping ke masyarakat luas. Dan ini sebagian yang sudah kami lakukan. Yang pertama ada edukasi dan pelatihan TM. Yang pertama untuk guru BK SMP, ini sudah sejak 2016 akhir, dan alhamdulillah kita terhubung dengan 200-an lebih guru BK SMP yang kami berharap melalui peran guru BK ini, mereka menjadi perantara bagi pemuda-pemuda kita yang berusia SMP semakin mengenal dirinya. Kemudian untuk organisasi pemuda, karena memang teman-teman yang terlibat di sini adalah teman-teman yang memang usianya masih belum jauh dengan adik-adik yang saat ini di Karang Taruna, di organisasi kepemudaan, kita banyak bergerak di sana. Kemudian ada untuk orang tua siswa, untuk mahasiswa, kemudian untuk penggerak startup, dan kemudian karena memang sampai hari ini semakin banyak ruang-ruang sharing kita tentang PM, alhamdulillah di tahun lalu kami menyelenggarakan in-house TM Dynamics dengan 14 peserta TM Dynamics dari Rumah Pelita. Lalu kemudian pada wilayah advokasi dan pemberdayaan masyarakat dari program-program Rumah Pelita, alhamdulillah saat ini ada 4.000 lebih masyarakat dampingan kami berbasis kecamatan. Jadi ini semua yang kami lakukan di Kabupaten Bantul, mudah-mudahan bisa diduplikasi juga di daerah-daerah yang lain jika memang kondisinya serupa. Kemudian penggerak pendidikan berbasis keluarga ada 400-an lebih. Kami sudah 4 tahun ini mendapat kepercayaan untuk mengawal workshop penggerak PKK se-kabupaten di level kecamatan. Nah, kemudian ada penggerak keluarga sakinah dan pelaku UMKM di Bantul. Kemudian karya nyata dari komunitas Rumah Pelita, saat ini alhamdulillah sudah ada Yayasan Rumah Pelita Indonesia. Kemudian layanan konsultasi bakat di kenalibakatmu.com, kemudian layanan konsultasi bakat untuk diimplementasikan di keluarga, terutama mulai dari pasangan, kemudian sampai bagaimana menemukan misi keluarga dan seterusnya di kenalipasanganmu.com. Dan saat ini kami sedang merancang proyek pendampingan pendampingan bakat untuk anak dengan kondisi pandemi ini, dengan potensi yang kami miliki di peronlinean. Nah, insya Allah kita sedang mempersiapkan jelajah talenta di bawah naungan kenalibakatmu.com, insya Allah launching awal September ini. Kemudian ada sentra belajar Padepokan Suluh Sasmita di Bantul. Kemudian ada juga lokus diskusi private sector dan lokus diskusi dan lokus pengembangan public sector.
khusus 2 lokus yang terakhir ini memang mewadahi teman-teman yang tertarik dengan dunia private sector dan dunia public sector yang lebih dekat dengan advokasi, kemudian pengambilan kebijakan dan seterusnya. Dan berikutnya ini di antara mitra kami mulai dari Pemkab Bantul sampai saat ini untuk edukasi bakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Alhamdulillah ini sudah tahun keempat kita bekerja sama, cuman karena sekarang pandemi kita belum ada program lagi. Terakhir tahun kemarin baik untuk pemuda maupun untuk guru-guru masih bersama dengan Rumah Pelita. Kemudian ada CV Laksda Prima, PT Pendatrita Nusantara, ada ini beberapa UMKM yang memang menjadi mitra utama kami untuk mengembangkan usahanya berbasis talent mapping, karena memang teman-teman yang bergerak di sana juga memanfaatkan talent mapping untuk mengembangkan SDM-nya. Nah, di antara yang menggerakkan ya teman-teman yang memang tumbuh dan berkembang bersama Rumah Pelita. Di ESPA Bantul, organisasi e-sport di Bantul, di antara inisiator utamanya juga teman-teman dari Rumah Pelita. Kemudian ada pelaku komunitas home education. Nah, ini di antara mitra kami di Bantul. Kemudian yang bagi kami terus menjadi PR panjang adalah bagaimana Rumah Pelita ini menjadi keluarga yang benar-benar saling support untuk mengusung value utama kami, yaitu bertumbuh, bermanfaat, bahagia bersama. Dan kenyataannya ketika kita bertemu dengan teman-teman yang seusia, dengan teman-teman pemuda yang mereka sedang melakukan proses transisi, mulai dari pencarian jati diri, kemudian mereka mulai berbaur dengan masyarakat, ketika mereka mulai transisi dari single menjadi couple. Nah, ini tentang tema bertumbuh, bermanfaat, dan bahagia bersama ini ternyata menjadi value yang beresonansi dengan teman-teman milenial, para pemuda di manapun itu. Kita selalu nyambung dengan 3 tema ini. Dan kami masih terus bertumbuh, jadi sampai hari ini semua program kita evaluasi dan kita upayakan sebesar-besarnya sebelum kita memberi kemanfaatan kepada orang yang lebih luas, kita memang benar-benar bertumbuh dari semua proses itu. Itu saja, saya kira sekian singkat dari saya. Mudah-mudahan cerita dari ujung selatan Jawa ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan keren banget. Saat ini kita tumbuh sudah sampai generasi kedua. Jadi kalau di foto ini ya, ada dulu ini Kang Firman juga ikut campingnya tapi pulang duluan, gak diajak foto, maaf ya Kang. Diusir saya. Beda generasi, Kang. Beda generasi, Kang Firman beda generasi. Ya, beda dekade. Anak-anak generasi kedua ini juga sudah menjadi bagian dari kami dan bahasan talent mapping. Misalkan beberapa kali Abah bawa foto anak saya ke pelatihan TM, itu ya memang bahasa bakat itu menjadi bagian dari diskusi kami sehari-hari, dan antar keluarga, antara anak-anak dengan om-om dan tantenya ini juga menjadi keluarga besar yang semangat bertumbuhnya itu terus beresonansi. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila mungkin Bu Tejo udah di TM belum ya, Bu Tejo? Iya Allah gitu ya. Bu Tejonya udah di TM belum? bisa diatur ya, nanti satu truk itu minta diskon khusus ke Litpro. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.